Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Hussein. Saya dari kelas 10 IPAS akan membahas materi tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Dalam periode ini ada 4 peristiwa penting yang terjadi, di antaranya hijrah ke Habasyah, Ummul Husni, Isra Miraj, dan hijrah ke Yasrib. Yang pertama, saya akan membahas tentang hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah melihat berbagai macam siksaan dan derita yang dialami oleh kaum muslimin, sementara beliau tidak bisa melindungi mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah sebaiknya kamu sekalian pergi ke Habasyah? Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun teraniaya di sisinya. Tinggallah di negeri itu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan jalan keluar dari apa yang kalian alami saat ini." Pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habasyah. Rombongan pertama dipimpin Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslimin ke Habasyah diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan bahan makanan. Perlakuan Raja Najasyi terhadap umat Islam tersebut membuat kaum kafir Quraisy sakit hati. Mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabbah untuk menghadap Raja Najasyi. Kedua utusan itu berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja, mereka telah pergi dari negeriku dan datang ke negerimu. Mereka orang-orang yang bodoh. Mereka telah melepaskan agama nenek moyang kami dan telah masuk agama baru yang kami dan kamu tidak mengetahuinya. Maka kami diutus oleh pemimpin-pemimpin kami untuk minta kepadamu agar mereka dikembalikan kepada kami." Raja Najasyi tidak mau memenuhi permintaan utusan itu sebelum mendengar keterangan dari kaum muslimin. Lalu Raja Najasyi bertanya kepada umat Islam, "Agama apakah yang menyebabkan kamu sekalian keluar dari agama nenek moyangmu dan tidak mau masuk agamaku?" Kaum muslimin yang diwakili Ja'far bin Abi Thalib menjawab, "Wahai Raja, kami dahulu orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, memutuskan hubungan persaudaraan, dan orang-orang kami memperbudak yang lemah. Lalu datang utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang di antara kami, kaum Quraisy. Kami mengenal akhlaknya yang mulia, yaitu jujur, menepati janji, dan pemaaf. Beliau mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, menyuruh kami berkata yang benar, bersikap jujur, adil, memenuhi amanah, menyambung persaudaraan, serta berbuat baik kepada tetangga. Beliau melarang kami berbuat jahat, berkata kotor, makan harta anak yatim dengan jalan yang tidak halal, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami menerima ajakannya untuk masuk Islam." Kaum muslimin mempersiapkan rombongan untuk berhijrah ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 83 orang laki-laki, 11 orang wanita Quraisy, dan 7 orang wanita asing. Akan tetapi hijrah yang kedua ini lebih berat tantangannya karena berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menggagalkannya. Melihat situasi seperti itu, Utsman berkata, "Ya Rasulullah, kami telah berhijrah yang pertama kepada Najasyi dan kali ini yang kedua, tapi engkau tidak juga ikut bersama kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kalian berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepadaku. Kalian mendapatkan kedua hijrah ini semuanya. Kalau begitu cukup kami saja ya Rasulullah." Kata Utsman, kaum muhajirin itu menetap dan di negeri Habasyah dalam keadaan aman dan sentosa. Namun tatkala mereka mendengar tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib, maka pulanglah mereka ke Mekah untuk ikut serta dalam hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang Amul Husni. Apakah Amul Husni itu? Amul Husni ketika Abu Talib bin Abdul Muthalib adalah orang yang paling gigih membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlindungan dan bantuan dari Abu Talib dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah totalitas. Ia adalah benteng yang melindungi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meski ia tetap berpegang pada agama nenek moyangnya.
Namun begitu dalam Hasad Al-Ghobah diceritakan tatkala sakit Abu Thalib semakin parah, ia memanggil semua warga Bani Abdul Muthalib lalu berpesan, sesungguhnya kamu sekalian akan dalam keadaan baik selagi kalian mendengar perkataan Muhammad dan mengikuti perintahnya. Karena itu ikutilah dia dan percayailah dia, niscaya kalian akan selamat. Setelah Abu Thalib meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatimu dan mengampunimu. Aku akan memintakan ampun untukmu sampai Allah Subhanahu Wa Taala melarangku. Tidak berselang lama dari meninggalnya Abu Thalib, Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggal dunia. Khadijah wafat pada bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian dalam usia 65 tahun. Dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, musibah demi musibah datang bertubi-tubi karena keduanya adalah orang yang sangat gigih membela dan melindungi beliau. Sejak saat itu, kaum kafir Quraisy semakin gencar melancarkan gangguan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang Isra Miraj. Isra Miraj, peristiwa Isra Miraj terjadi 1 tahun sebelum Hijriah, tepatnya pada malam Senin 27 Rajab. Setelah Rasulullah pulang dari perjalanannya ke Taif. Isra secara bahasa artinya perjalanan malam, ataupun menurut istilah yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Isra Miraj merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketinggalan 2 orang terkasihnya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan peristiwa Isra Miraj ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Dalam perjalanan Isra Miraj ini malaikat mendatangi beliau dengan membawa burak. Kemudian Jibril menaikkan beliau ke atas burak dan mengajaknya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dinaikkan ke langit untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dan dipertemukan dengan para nabi. Yang pertama, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapa umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan Nabi Adam alaihissalam menjawab salam, menyambut kedatangan beliau dan menyatakan pengakuan atas nubuat beliau. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke langit ketujuh, Nabi Musa alaihissalam menangis dan menimbulkan tanya dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang membuatmu menangis? Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk surga bersama umatnya dan lebih banyak jumlahnya daripada umatku yang masuk surga. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dalam setiap pertemuannya dengan para nabi terdahulu mereka selalu mengakui nubuwat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah naik lagi menuju Baitul Mahmur yang setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat yang tidak keluar lagi darinya. Kemudian diangkat lagi untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, perkasa dan mendekat kepadanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala
mewahyukan apa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat sebanyak 50 rakaat. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam tentang perintah sholat 50 rakaat tersebut, Nabi Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, aku sangat malu kepada Robku. Aku sudah ridho dan menerima perintah ini. Beberapa saat kemudian terdengar seruan, aku telah menetapkan kewajiban dan telah kuringankan bagi hambaku. Yang keempat, saya akan membacakan tentang hijrah ke Yasrib. Setelah peristiwa Isra Miraj, ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yasrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Yasrib berjumlah 73 orang atas nama penduduk Yasrib. Mereka meminta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berkenan